Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Asahan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Sri Arya Hartati Nonga SPD dari UPTD SD Negeri 015861 Terseberang. Dan saya Rida Subhanijar dari UPTD SD 015861 Gunung Seberang. Dan saya Prihatini dari SMA Negeri 1 Simpang 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ini, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah Bu, baik kabarnya. Ibu apa kabar? Saya alhamdulillah baik juga Ibu. Nah, terima kasih untuk waktunya hari ini Bu Ini. Nah, baiklah. Hari ini saya akan melakukan observasi terkait Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching bersama coaching. Nah, di sini saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang berdasarkan alur Tirta, kemudian berdasarkan prinsip coaching, kemitraan, kreatif, dan maksimalkan potensi. Bolehkah saya bertanya sedikit terkait coaching hari ini? Boleh. Ya. Nah, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan untuk saat kegiatan ini? Iya Bu, pada kegiatan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching. Dan kompetensi saya sendiri yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, apa yang paling spesifik yang Ibu akan dikembangkan dalam kegiatan coaching? Iya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus sekali ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bu, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching? Iya Bu, yang saya inginkan yaitu saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi dan menemukan langkah-langkah dari permasalahan. Baik sekali. Nah, baiklah Bu, ini saya akan mengamati Ibu dari sini dan akan melakukan kegiatan coaching bersama coaching. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah, Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Rida pada hari ini? Sepertinya semangat ya. Alhamdulillah sehat. Ya Bu, semangat karena bisa ketemu dengan anak-anak di sekolah. Iya, ketemu dengan anak-anak di sekolah kebahagiaan ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Ada Bu, boleh. Apa nih Bu yang mau diomongin Bu? Yang belum bisa dibaca Bu, sementara ini sudah semester 2 Bu. Yang pelajarannya Ini permasalahan tentang ayat yang
memberikan les tambahan pada siswa tersebut. Baik Bu, apa nih Bu yang udah Ibu lakukan pada anak tersebut? Saya lakukan pertama saya memanggil siswa tersebut, kemudian saya tanya apa masalahnya. Ternyata tidak ada perhatian sama orang tua siswa di rumah. Jadi saya berinisiatif memberikan les tambahan kepada siswa tersebut dan memberikan metode-metode pembelajaran yang menarik. Itu ya Bu ya. Setelah Ibu melakukan metode pembelajarannya, memberikan les tambahan juga, bisa nggak Bu diikuti oleh anak-anak? Kemudian apalagi metode yang dipakai sehingga anak tersebut dapat Metode yang saya gunakan memberikan satu biar lebih paham dan memberikan kepada anak tersebut. Kalau anak kelas 1 ini kan dia harus menunjukkan gambar baru ada bacaannya ya kan Bu. Jadi menimbulkan minat membaca anak tersebut. memang anak-anak senangnya main ya Bu ya, gambar, dan dia tertarik untuk membaca. Berapa kali Ibu melakukan les tambahan Bu supaya anak itu tidak bisa membaca? Saya memberikan tambahan anak tersebut satu minggu 4 kali Bu. Hari Senin, hari Selasa, Rabu dan Kamis. Baik sekali Ibu. Baiklah Bu, sejauh Ibu mengenal siswa itu, kira-kira hal penting apa yang Ibu lakukan pada anak yang tidak bisa membaca? Saya menceritakan tersebut kepada kepala sekolah saya Bu. Kemudian kepala sekolah dan saya murid-murid tersebut membicarakan masalah anaknya apakah setuju buat les tambahan atau tidak. Oh, setelah Ibu undang wali muridnya nih Bu, bagaimana pendapat orang tuanya? Setuju atau tidak? Dia baik. Nah, jadi membantu anak tersebut ya Bu, untuk kegiatan ini belajar di rumah. Karena kerjasama yang baik itu harus ada, guru dengan orang tua siswa harus terjalin kerjasama yang baik, berkolaborasi dengan baik untuk meningkatkan minat belajar anak. Bagus gitu ya Bu, jadinya Bu, saya juga menyetujui. Kira-kira itu sudah baik menurut Ibu? Sudah baik menurut saya karena dengan adanya kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, itu anak tersebut jadi bersemangat untuk belajar. Di sekolah saya mengajari mereka mendidik, kalau di rumah terpulang kepada orang tuanya ya Bu. Jadi anak itu menimbulkan semangat belajar karena ada perhatian penuh dari kedua orang tua. Orang tua ini sangat mempengaruhi ya Bu ya. Silakan Ibu melakukan metode pembelajaran yang menarik dan melakukan les tambahan juga bersama dan kolaborasi pada orang tua untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Sama-sama, semoga apa yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik, Putri Hartini, terima kasih. Kita bertemu lagi. Nah, apakah tadi sudah berlangsung kegiatannya dengan baik ya kan Bu? Ya, berjalan dengan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah Bu lancar. Jadi juga mau bercerita gitu. Ya. Nah, baiklah. Boleh saya tanya lagi setelah ini ya Bu ya? Boleh. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Oke, saya sudah menggunakan audio saya Bu. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu.
permasalahan yang dialami oleh Irian. Ya, ini sudah melakukan analisa yang pertama, berdasarkan tujuan, kemudian identifikasi, bencana aksi, dan terakhir tanggung jawab, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, yang terakhirnya itu kompetensi apa lagi yang nanti dikembangkan pada saat kegiatan coaching ini? Ya baik Bu, setelah kegiatan coaching ini, sepertinya saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan karena saya merasa kurang walaupun tadi saya sudah memberikan, rasanya saya bisa lebih baik lagi. Ya, Ibu akan menjalani alur cerita ini ya untuk coaching-coaching ini. Nah, baiklah Bu, ini terima kasih atas waktunya ya. Saya ucapkan semoga berhasil dalam menerapkan teknik coaching itu kepada coaching. Sampai jumpa lagi ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sri Arya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Selamat pagi juga Ibu. Bu Sri Arya sekarang akan melaksanakan coaching ya? Ya, betul Bu. Ya, oke. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang perlu kita bicarakan ya Bu. Ya, Ibu silakan. Bu, nanti di saat melakukan coaching bersama Bu Prihatini, Ibu menjadi coachnya dan Bu Prihatini menjadi coachingnya. Saya akan amati Ibu dan saya nilai sesuai dengan penilaian. Coaching seperti apa? Langkah-langkah coaching sesuai dengan alur Tirta. Lalu, apakah Bu Sri Arya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Dan saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Sri Arya sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching yang diantaranya pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachingnya ya Bu. Nah, kalau gitu ada sedikit hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa sih sebenarnya yang perlu Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Ya, baik Bu Ida. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu. Nah, baik. Jadi Bu Sri Arya ingin kembangkan ketiga kompetensi itu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang gini Bu Sri Arya, apa kompetensi yang menurut Ibu yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang paling spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi intinya pada proses coaching kali ini Ibu Sri Arya ingin kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Betul sekali. Nah, kira-kira Bu Sri Arya indikator ketercapaian dan tujuan dari perkembangan ini seperti apa ya Bu? Ya, saya ingin coaching saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan kemudian menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi coaching tersebut. Baik, jadi indikator ketercapaian di mana coaching itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coaching dan memiliki rencana-rencana menyelesaikan solusi dari masalah yang dihadapi coaching itu. Iya. Baik Bu Sri Arya,
Terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Sri Arya melakukan coaching terhadap Bu Prihatini. Nah, setelah itu kita bisa ngobrol lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Prihatini. Waalaikumsalam Bu Arya. Apa kabarnya Bu Tini hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Iya. Sehat Bu. Nah, bagaimana hari ini Bu Prihatini di sekolah tadi? Hari ini Ibu ya Bu. Hari ini hari pertama aku belajar Bu. Ya. Jadi ada pembinaan ketua kelas, materi, Arab, dan juga Bu, simpel Bu. Sibuk sekali ya hari ini ya. Iya, Bu. Apalagi di sini kan sudah selesai MPLS ya kan Bu. Sudah Iya, mulai Bu. aktif belajar. Nah, terima kasih Ibu sudah datang hari ini. Nah, kira-kira apa yang kita omongin hari ini Bu? Ini Bu, saya mau ngobrolin masalah anak-anak Bu di kelas. Tahun lalu anak-anak itu mereka kurang semangat begitu Bu. Kayaknya mereka maunya tidur aja atau mereka bosan gitu Bu di dalam kelas. Mereka nggak mau ngerjain tugas, kemudian juga banyak yang permisi gitu Bu, kembalinya lama gitu. Gitu, Bu. Itu ya permasalahan itu ya, anak-anak itu sering tiduran, malas. Nah Ibu, dari percakapan kita ini apa yang kira-kira diharapkan atau dapatkan? Saya ingin di tahun ajaran baru ini Bu, tidak begitu lagi Bu anak-anaknya. Saya mau mereka semangat, aktif, mau mengerjakan tugas, tidak berpikiran lagi Bu, tidak permisi, begitu Bu. Nah kira-kira Bu Prihatini, itu anak-anak itu penyebabnya kenapa sering tidur-tiduran, malas-malasan, sering permisi waktu jam pelajaran? Itu kira-kira penyebabnya apa ya mereka itu seperti itu? Mau yang siswa laki-laki atau yang perempuan juga seperti itu Bu? Iya Bu, kalau saya lihat-lihat Bu, menurut pengamatan saya mereka begitu karena mungkin mereka jenuh ya Bu, karena di awal semester gitu kan Bu, mereka itu semangat Bu, tidak seperti di akhir-akhir mau mendekati ujian gitu. Mereka cenderung maunya keluar gitu. Beda gitu Bu dengan pelajaran olahraga, mereka kalau melihat bola pergi keluar gitu semangat, nggak ada ngantuk, nggak ada kantin. Jadi saya maunya mereka itu semangat. Jadi mereka itu menyukai belajar di luar ya Bu, ya, daripada belajar di dalam kelas. Seperti olahraga mereka sangat senang sekali. Mungkin mereka memang suka belajarnya outdoor ya Bu. Nah, kalau Ibu melaksanakannya di dalam kelas ya. Nah, kira-kira kalau anak-anak kita, anak Ibu seperti itu, lalu Ibu bagaimana menyikapinya? Kalau saya melihat anak-anak yang ngantuk gitu Bu, saya tanya gitu mereka cenderung jawabannya rata-rata mereka jenuh gitu. Yang ketemu soal lagi gitu. Yang ketemu ngerjain rumus-rumus lagi gitu. Kemudian mereka kayaknya maunya main game gitu, maunya ada medianya gitu, mau variasi pembelajaran ya gitu. Nah, melihat anak-anak seperti itu yang sukanya main game, kemudian main game di luar, nah, apa yang Ibu lakukan atau solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk merubah anak-anak itu biar minat belajarnya meningkat dari yang sebelumnya? Iya Bu, kayaknya supaya minat belajar mereka meningkat, saya yang harus berubah ya Bu ya. Kayak misalnya belajarnya jangan kebanyakan di lokal, ada ice breakingnya gitu, ada mindfulness-nya gitu. Mungkin mereka ada masalah yang mereka bawa dari rumah gitu ya Bu ya. Jadi ketika mindfulness agak hilang gitu masalah mereka, tarik nafas, ikut tahan, buang. Seenggaknya enggak fokus ke masalah itu, mereka fokus ke belajarnya. Kemudian ada game gitu
penting mereka bisa ketawa bersama dalam satu lokal gitu Bu. Kemudian mungkin saya selipkan di tengah-tengah gitu ada kuisnya, tapi nggak usah masuk ke penilaian gitu Bu. Jadi mereka tidak merasa bebannya gitu. Saya juga harus menambah media pembelajaran saya gitu. Banyak-banyak memvariasikan metode pembelajaran saya lagi sepertinya gitu. Jadi mereka bagaimana? Apakah mereka sangat senang atau biasa aja setelah metode yang ibu lakukan selama ini? Iya Bu, perubahan itu pasti ada ya Bu ya, karena saya juga udah berubah gitu. Yang tadinya dia ngantuk, yang tadinya dia sibuk lihat jendela gitu Bu, mereka jadi fokus gitu ke saya. Mereka mau main game, bahkan mereka memberitahu Bu, kita main game ini ya Bu. Tentunya saya mengikuti asal tidak keluar dari definisi kelas yang dijual. Mereka juga semangat jadinya mau mengerjakan soal. Ternyata mudah ya Bu ngerjainnya gitu, kalau kita mengerti. Banyak media yang dipakai juga mereka lebih mudah mengingat gitu Bu. Nah, dari banyaknya solusi yang akan ibu terapkan, nah mana yang paling utama yang dekat ini akan ibu laksanakan? Oh, yang paling utama, yang paling mudah dulu Bu, kayaknya Bu, banyak-banyakin mindfulness-nya gitu. Rutin lah melakukan itu. Setiap lihat mereka jenuh, oh mindfulness mungkin karena kan setiap manusia ada cobaannya, mereka juga mungkin ada masalah gitu. Jadi yang lebih utama saya akan melakukan di sana mindfulness itu. Baik, Ibu Sri Arya. Ibu Sri Arya sudah melakukan coaching dengan Bu Prihatini. Apakah sudah berjalan dengan baik, Bu? Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik Bu pada hari ini. Nah, setelah melaksanakan konsultasi, ada yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Ya, silakan saya akan menjawabnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada coaching terkait tentang indikator ketercapaiannya? Ya baik Bu. Saya sudah menggunakan alur Tirta dan saya juga menggali kompetensi dari permasalahan coaching yang dihadapinya. Baik Bu Sri, berarti sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan Bu Prihatini dengan menggunakan alur Tirta. Nah, dan menggali kompetensi dari permasalahan coaching. Nah, satu lagi Bu, pertanyaannya, Ya Bu. kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami lebih dalam lagi tentang alur Tirta dan untuk coaching-coaching berikutnya itu seperti itu. Oke, baik Bu. Semoga apa yang Ibu inginkan, Ibu harapkan dapat Ibu terapkan dan semoga berhasil ya Bu mendalami coaching tersebut. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik Bu Rida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sehat Ibu. Jadi ya Bu, kita pada hari ini akan melakukan baiklah Bu, sebelum kita melakukan coaching antara Ibu ya dengan kita akan melakukan diskusi dulu ya Bu ya. Oke, jadi kita akan coaching pada hari ini ya kan Bu ya. Oke, coachingnya antara Ibu Rida dengan Ibu Arya. Sebelum melakukan coaching, kita akan melakukan beberapa diskusi dulu ya Bu ya. Akan ada beberapa pertanyaan. Ibu sudah menyiapkan untuk penilaiannya kan Bu? Sudah, oke. Pada coaching ini antara coach dan coach
saya akan mengamati dan akan menyesuaikan dengan beberapa rubrik dari penilaian. Beberapa di antaranya adalah apakah nanti pembicaraan itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, atau yang kedua bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coacher dan juga menanggapi jawaban dari coachernya. Kemudian disesuaikan juga dengan prinsip dari coaching, Bu. Di antaranya adalah kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi, kemudian memberikan pertanyaan. Oke, Bu, bagaimana Ibu sudah siap? Siap, Bu. Ada juga, Bu, beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Pertanyaannya yang pertama, apa nih dari coaching ini yang ingin Ibu kembangkan, kompetensinya apa aja? Dari proses coaching ini yang ingin saya kembangkan adalah proses coaching yang pastinya tentang coaching ya Bu. Yang pertama kehadiran Ibu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti Ibu ingin mengembangkan proses kreatif atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari tiga itu, Bu, mana yang lebih ingin Ibu kembangkan, yang lebih spesifik? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama mendengarkan aktif ya Bu, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari dua hal itu yang Ibu utamakan, tentunya ada hal-hal lain yang tidak boleh kita hilangkan, ya. Saya akan memperhatikan dulu, namun kompetensi yang lain juga tidak saya abaikan. Bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Apakah Ibu mengharap ini berjalan dengan lancar? Ya Bu, saya ingin berjalan dengan lancar. Indikator pencapaiannya, saya akan melihat coaching sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya, dan saya ingin coaching ini berjalan lancar dan baik. Ini harapan Ibu ingin berjalan dengan lancar dan baik. Ya, kemudian baiklah Ibu, silakan sudah selesai kita, silakan Ibu melakukan coaching dengan baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Sri Arya. Waalaikumsalam, Bu Rina. Apa kabarnya Sri hari ini? Nampaknya semangat ya Bu. Kabar baik, Bu. Ya, alhamdulillah semangat. Bu, hari ini kan waktu kita cuma sebentar ya Bu ya. Kira-kira apa ya yang akan kita bicarakan? Gini Bu, sedikit ini ada yang beban di hati saya yang tidak, saya setiap tahunnya kok dapat siswa ya yang semakin lama kok semakin lamban dia keterampilan membacanya. Pasti saya selalu dapat, misalnya beberapa siswa itu ada 7 orang yang tidak pandai membaca, bahkan huruf juga dia susah untuk mengenali semuanya. Oh begitu ya Bu. Ibu mempunyai masalah tentang siswa yang tidak bisa membaca, apalagi mengenali. Kalau boleh saya tahu, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Saya inginnya Bu, saya lakukan yang pertama, saya setiap pembelajaran itu saya selalu selipkan 5 menit atau 7 menit lah
dalam pembelajaran kami itu di dalam kelas memanggil anak-anak itu satu persatu membaca di depan kelas, di depan saya atau di samping saya di depan. Nah, mungkin itu bisa jadi solusi karena tahun semalam saya juga melakukan metode seperti itu dan alhamdulillah berhasil. Oh, gitu. Setelah Ibu melakukan metode pembelajaran yang seperti itu dan memberikan membaca setiap anak Ibu panggil, Ibu suruh baca ke depan Ibu. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, hasilnya ya yang sudah saya lakukan itu tahun kemarin. Tahun kemarin juga saya mendapati anak saya 7 orang yang tidak mahir membaca, masih terbata-bata ya Bu ya. Ya alhamdulillah yang tahun semalam saya sudah mengenal huruf semua, cuma untuk menyatukan saja yang tidak. Tapi di tahun ini banyak murid saya yang huruf juga mungkin dia tidak tahu. Semakin tahun kok semakin parah ya, semakin banyak yang lambat menguasai kemampuan membaca. Nah, yang saya lakuin itu anak-anak didik saya itu ya berhasil, walaupun ada juga yang beberapa yang tidak mampu juga untuk membaca. Tapi ya alhamdulillah tidak lancar sekali, tapi kita sudah bisa 4 atau 5 kata. Sejauh Ibu mengenal siswa tersebut, kira-kira hal penting apa yang harus Ibu lakukan kepada siswa tersebut? Hal yang paling penting yang saya lakukan itu saya saya pertama berkolaborasi dengan kedua orang tua, berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimana anak ini kita supaya dia pintar membaca. Nah, setelah saya berkolaborasi dan bekerja sama, orang tua mengajari anak ini di rumah dan di sekolah saya yang mengajarinya. Nah, anak-anak ini kan terbiasa dia belajar, apalagi yang hal yang utama itu membaca. Di rumah diajari membaca, di sekolah juga diajari membaca. Pasti otomatis anak-anak ini pelan-pelan pasti akan mulai bisa membaca seperti itu. Oh, ide yang bagus ya Bu, kalau menurut saya. Tapi apakah anak-anak ini setuju Bu Ibu lakukan hal tersebut? Anak-anak ini pasti dia setuju juga Bu, karena punya keinginannya ingin pintar membaca. Dan orang tua juga setuju sekali dengan ide saya, karena mereka merasa ayo nak, ingin anaknya itu pintar. Apalagi kita kan saling bekerja sama, jadi ibu saya yang di sekolah dan orang tuanya yang di rumah. Kami bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan anak ini dalam hal membaca. Baiklah Bu, silakan Ibu melakukan ide-ide Ibu agar kedepannya anak tersebut dapat mengikuti apa yang telah Ibu rencanakan. Nah, mudah-mudahan Ibu dapat menerapkannya. Kita semua diberi kesehatan, anak Ibu pun diberi kesehatan, dan semoga mendapat hasil yang lebih baik ya Bu. Ya, terima kasih Ibu, semoga saya bisa menerapkan metode saya ini nantinya Bu kepada anak-anak didik saya. Amin. Terima kasih Ibu. Oke Ibu, bagaimana tadi perasaannya saat coaching? Alhamdulillah sangat senang Bu, sudah melakukan coaching dengan baik dengan Ibu Sri Alia. Oh iya Bu, mengenai indikator Ibu kompetensi yang tadi Ibu rencanakan di awal, gitu kan? Kira-kira sudah dapat ya Bu ya? Sudah Bu. Sudah, saya juga sudah melihatnya gitu. Aksinya juga udah tahu kapan ya Bu ya. Menurut saya itu udah bagus Bu, Ibu harus sering berlatih ya Bu ya. Karena ini bukan pertama kali coaching. Coaching memang semakin sering dilakukan, maka akan semakin baik karena itu akan semakin terlatih. Saya akan memberi beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu terhadap diri Ibu? Performanya sudah baik kan? Menurut saya performanya sudah baik. Kenapa Bu menurut Ibu sudah
sudah melakukan sesuai dengan tahapan alur tirta. Iya, betul sekali. Saya juga mengamati akan hal itu ya Bu ya. Ibu sudah memberikan pertanyaan yang memberikan Bu Arya tadi ide-ide baru gitu. Itu sudah bagus dan Ibu juga tidak memberikan pertanyaan yang menghakimi atau merendahkan. Bagaimana Ibu setuju kan dengan itu? Setuju Bu. Oke. Namun ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan. Pada saat proses coaching ini sebaiknya coach itu sedikit berbicara gitu ya, dan yang banyak berbicara itu adalah coach. Ya kan Bu ya? Iya. Itu memang begitu. Tapi Ibu sudah bagus, Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot. Cuma memang harus lebih diberikan kesempatan coach untuk berbicara banyak. Apa ini Bu yang sudah Ibu dapatkan pada coaching terkait tentang indikator atau kompetensi pencapaian? Nah, tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan alur tirta yang dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi diri dari coaching untuk memberikan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, ini ada beberapa catatan yang akan saya tunjukkan seperti ini. Oke Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang sudah oke. Ibu sudah bisa menggali kompetensi apa yang diinginkan. Yang pertama awalnya nggak yakin ya kan Bu, sekarang Ibu sudah mantap. Kemudian apa rencana Ibu yang berikutnya? Akan lebih meningkatkan coaching itu Bu, akan sering berlatih biar kedepannya lebih baik lagi. Oke, berarti Ibu akan lebih meningkatkan kemampuan saat coaching lagi ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan adalah kompetensi alur tirta dan menggali kompetensi. Oke, bagus Ibu. Saya berharap pengalaman seperti ini akan memberikan perubahan yang lebih baik ya Bu ya. Semoga Ibu dapat lanjut meng-coach rekan yang lain dan rekan-rekan semakin semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Terima kasih Ibu atas waktunya. Bersama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.